Waktu atau tahun yang bersangkutan beliau berkenan untuk saling dipesan dan keluarlah anak yang bernama Pak Jono, yaitu Pak Nasrunanto yang lahir pada tahun 1900. Oleh karena itu diketahuilah anak cucu Bapak Karnoto, beliau itu berasal bapak dari Purworejo dan ibu dari Solo, dan menetap di Brembun. Jadi orang-orang yang Brembun, yang anak-anaknya termasuk saya ini anak dari Pak Sumarto yang nomor 8, bahwa Pak Nono Sumarto sendiri anaknya berjumlah 30 orang. Wih, keren. Akan saya sampaikan nama-namanya sebagai berikut. Pertama, Sumarno. Kedua, Sumarni. Sumarno, Sumarni, Soekarjo, Suprapto, Suprapti, Sungkowo, Suhodo, Suhadi, Seger, Subroto, Sutejo, Sukiya, Suwarni, Sumarti, Kuswati, Soeharto, Anciate, Sunsante, kemudian Subrobo, Nugroho, kemudian Sri Mulyono, Sri Mulyani, Sri Mulyono, Supriyati, Sri Murni, kemudian setelah Sri Murni siapa? Ya, kemudian yang terakhir adalah Sri Buntoro, Sunarto Sri Buntoro. Dan seluruhnya itu adalah anak-anak dari Bapak Nono Sumarto yang kesemuanya pendidikan dari mulai tamat SMP, SD sampai SMA. Kebanyakan anak Nono Sumarto berdomisili tidak di Brembun sendiri karena semua mempunyai ijazah sekolah masing-masing, dan banyak sekali yang berdomisili di Jakarta dan di Bandung. Dan asal sendiri Pak Zadi berdomisili di Pekanbaru dari mulai tahun 1971 sampai sekarang, dan mungkin juga akan dipanggil oleh Allah SWT di Bandung, di Pekanbaru juga. Tapi itu semua adalah kekuasaan Allah. Mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh Allah pada anak cucu Pak Nono Sumarto dilaksanakan, khususnya ibadah. Karena dalam agama Islam ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Oleh karena itu anak cucu Pak Nono diwajibkan untuk melakukan ibadah, termasuk saya sendiri yang sudah melaksanakan. Alhamdulillah tiap kali melaksanakan sholat ibadah yang tertinggi nilainya adalah sholat 500. Amin ya rabbal alamin. Anak cucu anak yang terhormat, bahwa dari 30 anak Nono Sumarto yang dilahirkan di Brembun itu ada 14 sudah meninggal, yaitu 7 di atas saya, 7 di bawah saya. 7 di atas saya yang sudah meninggal adalah Sumarno, Sumarni, Soekarjo, Suprapto, Suprapti, Sungkowo, Suhodo meninggal. Di bawah saya Seger, Subroto, Sutejo, Soeharto, Anciate, Subrobo, dan Nugroho 6. Jadi saya termasuk anak yang di tengah-tengah dari kelompok 7 yang meninggal di atas dan 7 yang meninggal di bawah. Mudah-mudahan saya diberi umur panjang. Amin. Dan diberikan kesempatan untuk menambah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling saya sampaikan di sini adalah menamai ibadah. Karena Allah sudah mewajibkan kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Karena pada akhir zamannya nanti, pada hari kiamat, orang-orang itu dipanggil untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk akan diberikan suatu imbalan apa yang dikerjakan di dunia pada ini. Tentu akan diberi imbalan sesuai dengan apa yang berbuatnya. Kalau perbuatan baik akan diberikan imbalan yang beruntung, tapi kalau
perbuatan yang tidak baik akan diberikan imbalan yang rugi. Yang untung itu bukan untung duit, tapi ada surga. Dan yang rugi bukan duit juga, tetapi bukan kesulitan, tetapi neraka. Oleh karena itu, anak-anak cucu Bapak Nuswanto, kita gombal, kita imbau adalah ibadah yang bagus. Saya alhamdulillah melaksanakan dengan baik karena saya termasuk anak-anak yang paling tua daripada anak saya yang masih hidup pada saat ini. Karena saya lahir tanggal 4 Juni tahun 36. Jadi alhamdulillah usia saya kurang lebih 88 tahun. Dan saya sekarang bukan disebah lagi, tapi sudah disebut Simbah Buyut. Jadi sudah punya buyut. Ya. Mudah-mudahan semua ini diberi keselamatan, kesehatan, rezeki yang murah, halal, thayyib, dan kabulkanlah permohonan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akan berikan itu akan apabila kita melaksanakan apa yang diwajibkan kita, yaitu ibadah. Mudah-mudahan semua ini saya lihat dari anak cucu Pak Nuswanto tadi banyak yang melihat muka orang yang alim. Amin. Saya melihat pakai cucunya orang alim. Saya melihat muka-mukanya, muka alim, bukan muka yang lebih alim. Mudah-mudahan itu yang saya coba. Karena ibu saya mengatakan dulu pada waktu ibu saya ada, kowe sing podo rukun. Jadi kowe yang rukun. Jadi kita diminta oleh ibu saya rukun. Inilah yang rukun. Dalam agama ada silaturahmi. Silaturahmi itu untuk memperkuat tali persaudaraan. Orang yang senang silaturahmi ini adalah orang yang bersih hatinya. Bersih hatinya berarti kecil sekali kesalahannya dan banyak sekali kebaikannya. Itu yang namanya mudah-mudahan yang ada ini termasuk orang-orang yang yang hatinya bersih. Karena silaturahmi ini adalah wajib dalam Islam, dalam agama kita ini. Oleh karena itu, mari kita terusan anak-anak saya, anak-anak turunan saya yang menjadi pengurus, silakan dikembangkan. Kawan Osmani tiap tahun diadakan. Saya memang jauh-jauh dari Pekanbaru ke sini ingin ketemu dengan anak-anak saya. Saya putranya Mas Marno. Saya dulu dengan Mama Seno ada teman. Mas Marno sudah remaja. Saya anak-anak. Di kampung saya sering lari-lari dengan Mas Marno. Mas Marno itu memang cakep orangnya. Jadi beliau juga senang dengan ibu saya dalam mengajar ikut ibu saya. Karena ibunya Mama sendiri ikut bapak ibunya yang ke Jambi. Karena bapaknya dapat kerja oleh Belanda dipindah ke Jambi, dari ibunya ikut, Mas Marno tinggal. Nah, Mas Marno akhirnya dengan ibu saya. Itulah Mas Marno pada waktu remajanya bersama saya. Mas Yoto juga begitu. Mas Yoto adalah kakak saya. Kalau berangkat sekolah bersama-sama, beliau kelas 5, saya kelas 4 di Tempur. Demikian juga yang lain. Mas Karjo demikian juga. Mas Karjo adalah teman saya sampai saya sekolah biasa di Projo. Mbak Yumarni juga begitu. Saya ikut Mbak Yumarni dari mulai tahun 9 sampai tahun 6 tahun. Sampai saya menjadi orang yang terdidik baik di Bandung, di Bandung oleh Mbak Yumarni, di Jakarta oleh Mas Karjo. Sekarang jadi orang seperti ini, seperti saya. Nah, saya termasuk orang yang menekuni agama. Karena saya menjadi pengurus musola dan masjid yang aktif sampai 35 tahun. Menjadi pengurus masjid, musola dan masjid, menjadi sekretaris sepanjang 9 tahun, menjadi bendahara sepanjang 14 tahun, menjadi ketua sampai 12 tahun. Jadi jumlahnya 35 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Walaupun saya sudah berumur 88 tahun, tapi saya sampai bisa lari, saya masih bisa lari, apalagi jalan. Alhamdulillah. Begitulah anak cucu Arif Osmanto. Kami meminta supaya ayo digiatkan kembali. Yang sudah bagus kita hormati, yang belum bagus kita teruskan dengan yang bagus. Supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Demikian saya kira apa yang sedikit saya sampaikan pada Ajo M. Soeharto. Mudah-mudahan Pekibani selalu berjalan bertahun-tahun merawat tali persaudaraan, di mana ini adalah wajib untuk Islam kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita serana yang adasan dapat itu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maria. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, yang tidak mungkin bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul semua di rumahnya Mbak Hajah Yuli Nurjati atau Bude Yuli dalam rangka ada beberapa mata acara. Yang pertama adalah silaturahim. Yang kedua adalah halal bihalal. Yang ketiga adalah saling kenal mengenal antara keluarga besar Noto Sumarto. Jadi kalau tidak salah ini adalah yang kedua, ketiga ya. Yang kedua kemarin terbesar adalah ketika ada gathering di Puncak, itu cukup besar. Kemudian sekarang juga ada acara yang cukup besar juga dihadiri oleh kayaknya lebih kurang kira-kira 400 orang ini, yang lain 450, yang lain nggak kelihatan. 500 ini tambah lagi. Oh, jadi 500 orang, alhamdulillah. Oh, tambah 2 mas, 502 orang itu, alhamdulillah ada 502 orang. Ya pas tuh. Mbak Dina ambilkan minum, kayaknya kurang minum. Kemudian alhamdulillah acara ini kita dihadiri oleh semua keluarga besar yang mewakilinya, baik yang dari Bandung maupun Jabodetabek area. Ini adalah acara yang sangat bagus, sebagaimana kami sebutkan. Hadirin semua, tadi saya menyebutkan di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya sudah tahu semua. Yang ingin saya tekankan di sini adalah akhir dari ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Kita sudah puasa 1 bulan Ramadan, tetapi endingnya apakah kita berhasil puasanya atau tidak, apakah puasanya sukses atau tidak, itu di kata-kata terakhir tadi yang la'allakum tattaqun. Intinya adalah kalau kita puasanya berhasil, puasanya sukses, tadarus Al-Qur'annya bagus, adalah apakah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kualitas dan kuantitas ibadah kita itu lebih baik dibanding sebelum bulan Ramadan. Itu kriteria yang utama. Jadi kita sendiri yang bisa menilai, kita sendiri yang bisa muhasabah, kita sendiri yang bisa menentukan apakah kita lebih baik dibanding dengan bulan Ramadan atau malah biasa-biasa saja. Jadi kalau ibadah kita baik kualitas maupun kuantitasnya di bulan Syawal lebih baik dari bulan kemarin, insya Allah itu termasuk kriteria la'allakum tattaqun. Tetapi kalau ibadah kita baik kuantitas maupun kualitasnya biasa-biasa saja atau malah justru lebih tidak baik dibanding dengan bulan kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang malaud, Ustaz, termasuk orang-orang yang merugi, karena merugi waktu, rugi umur, dan rugi segala-galanya. Untuk itu, mari kita sama-sama. Kalau kemarin 1 bulan kita masuk kawah Condro Biru, namanya ground of training selama 1 bulan. Hasilnya
kita akan lihat bulan Ramadan, bulan Syawal ini apakah kita dapat manfaat ibadah bulan Ramadan, kemudian juga bulan Syawal, bulan Hijjah, Dzulhijjah dan sebagainya. Kita sendiri yang akan memilih dan kita sendiri yang akan melakukan. Untuk itu, mari kita sama-sama berikan hati agar ibadah kita lagi bikin tarik itu. Tahun-tahun ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Sebagaimana Kita ikut puter juga ketika kamu gimana gitu, nggak tahu itu sebenarnya. Syawal itu artinya Gempa, jadi saya nggak tahu kalau itu gempa. Jadi kalau sesuatu yang tidak naik, tidak meningkat, berarti kita tidak memasuki bulan Syawal. Oleh karena itu, kita mari perbaiki kita agar kita ibadah kita Syawal, kualitas kita Syawal, kebaikan kita Syawal, semuanya menuju ke arah perbaikan. Itu inti dari tangan. Hadirin semua yang berbahagia. Yang kedua, kita acara ini lalu biasa orang kita itu ada halal bihalal, walaupun halal bihalal itu tidak ada dalam istilah agama, tidak ada dalam istilah ajaran Rasulullah. Yang ada adalah kita minta maaf itu setiap saat, setiap kita berbuat salah kita selalu minta maaf, tidak harus menunggu bulan Idul Fitri kemudian minta maaf setahun sekali, tidak. Jadi kalau kita memang merasa salah, anytime kita harus minta maaf. Tetapi kita sebagai orang Indonesia, orang Timur itu ada namanya culture, ada namanya kebiasaan, ada namanya adat. Di dalam mahkamah agama itu disebutkan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu kadang-kadang bisa dijadikan reference. Jadi bisa dijadikan pedoman sepanjang itu tidak menyalahi agama. Jadi acara halal bihalal haram atau tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya apakah ini sunnah atau haram atau mubah atau makruh, tidak ada. Jadi tidak ada hukumnya. Mau halal bihalal monggo, mau tidak monggo, karena ini bukan anjuran, bukan ajaran. Ya, ini hanya kebiasaan kita sebagai orang Timur. Tapi monggo yang mau duluan suka monggo silakan ambil tempat. Ya, ibu dulu silakan, nanti selesai ibu bareng bapak-bapaknya. Sehat dong ya, sehat, masih ganteng aja. Si cantik aja. Mana tim warawiri, suaranya mana? Sini kan? Ini kan Iya benar-benar. batang ya banyak. Yang centil pokoknya happy selalu ya. Jangan baut pokoknya mah. Oh ya. Zaman dulu Kak. Oh dia Marnisok. Oh iya dia Marnikor ya. Anak saya. Suka mahal
ini, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga membawa berkah untuk keluarga besar Ernoto semua. Silaturahmi hari ini tentunya semoga membawa berkah untuk kita semua, untuk keluarga besar Ernoto Suma. Ya. Mas siapa ini? Anak mantunya Tia. Oh iya, terima kasih ya Mas. Saya terima kasih. Itu ada? Iya. Saya Mbak ya. Dekat situ. Sehat-sehat ya Mbak ya. Tapi muda yang selalu muda. Iya, ini sepeda.